Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu keluarga seberataan Jamaah Musalla Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, nang semoga bermanfaat gasan dunia lawan akhirat kita. Keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, masih kita dengan kitab nang sama, yaitu kitab Sahih Al-Adabil Mufrad nang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang pembahasan kita sampai pada pembahasan akhir atau menjelang akhir dari pembahasan silaturahim. Ada beberapa bab dan hadis yang tersisa dari bab ini sebelum akhirnya kita pindah ke pembahasan silaturahim tapi lebih rinci lagi, ya. Karena sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa bersilaturahim itu banyak caranya. Nah, imbah tuntung kita bab-bab umum silaturahim ini, Imam Bukhari akan membawakan bab tentang cara-cara silaturahim secara terperinci, ya, detail, ya, sehingga harapannya kita bisa mengambil lebih banyak faidah lagi. Kita mulai majelis kita malam hari ini dengan sebuah bab yang diberi judul oleh Imam Bukhari dengan babun man wasala rahimahu fil jahiliyati thumma aslam. Ujar Imam Bukhari rahimahullahu taala, bab hukum seseorang yang pada saat masa jahiliyah baluman lagi masuk Islam tapi sudah menyambung tali silaturahim, kemudian setelah beberapa waktu hanyar masuk Islam, ya, jadi apa hukumnya ini? Apakah silaturahimnya nang terdahulu tadi jadi ada pahalanya, ya, atau kada terhitung pahala karena tagawinya pada saat belum masuk Islam? Nah, di sini keluarga seberataan ada satu kaidah yang penting untuk kita pahami, yaitu perbuatan baik atau amalan yang baik yang digawi oleh orang non muslim atau orang nang kafir atau musyrik, ya, belum masuk Islam, itu baik di mata manusia tapi kadada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mun dipadahkan baik, ya baik. Ya, misalnya ada orang non muslim memberi makan, ya, harus kita akui itu baik. Tapi apakah dapat pahala di sisi Allah? Jawabannya kada. Karena syarat supaya amalan itu ada pahalanya, syarat yang utama adalah nang manggawi harus muslim. Ya, harus muslim. Ini kaidahnya. Nah, di sini Imam Bukhari
hendak menjelaskan pembahasan tentang bahwasanya silaturahim itu jadi salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, saking baiknya silaturahim, ada beberapa suku pada masa jahiliyah itu sudah menyambung tali silaturahim. Ya, ada beberapa suku ya yang penduduknya itu rajin menyambung tali silaturahim padahal belum muslim lagi. Ya, tapi sudah ada basic kebiasaan baik ini. Nah, Imam Bukhari selain hendak menjelaskan bahwasanya orang jahiliyah pun ada nangka 7 silaturahim, hendak sidin tambahi pulang di sini faidahnya, yaitu apa hukumnya orang jahiliyah tadi menyambung tali silaturahim. Apakah pastinya sudah masuk Islam dapat pahala juga atau kada? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam mengabarkan kepada kita bahwasanya pernah suatu ketika sidin bertamuan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil batakun. Apa isi tatakunannya? Ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min silatin wa ataqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun. Hakim bin Hizam mengatakan, wahai Rasulullah, apa pendapat pian? Apakah amalan-amalan baik nang ulun gawi semasa jahiliyah? Di antara amalan baik yang digawi oleh Hakim bin Hizam waktu sidin belum masuk Islam ada silah, menyambung tali silaturahim, wa ataqah, membebaskan budak, wa sadaqah, bahkan bersedekah juga. Fahal li fiha ajrun, apakah pas ulun sudah masuk Islam hari ini pahalanya jadi ada? Pas rahatan jahiliyah memang kada ada pahalanya, tapi apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala beri ulun pahala imba ulun sudah masuk Islam atas amalan baik nang ulun gawi sebelumnya? Maka Nabi SAW menjawab, aslamta ala ma salafa min khairin. Wahai Hakim bin Hizam, engkau masuk Islam sambil membawa pahala kebaikan perbuatan baikmu nang sebelumnya. Nah, di sini para ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwasanya bila ada orang kafir, orang non muslim menggawi perbuatan nang baik, ya, menggawi amalan nang baik, kemudian suatu saat inya masuk Islam, amalan-amalan nang terdahulu nang digawi sebelum masuk Islam jadi timbulan pahalanya. Ya. Tapi bila kada sing masukkan ke Islam, ya kada timbul-timbul pahalanya. Ya. Jadi luar biasanya Islam, begitu orang masuk Islam, perbuatan baiknya nang terdahulu langsung Allah Subhanahu wa taala timbulkan pahalanya. Ya. Sehingga ya, dalam hal ini salah satu faidah yang bisa kita ambil juga, selain daripada silaturahim tadi sudah jadi kebiasaan beberapa suku di masa jahiliyah, faidah yang lain yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Islam itu pahalanya singganalan. Ya. Di mana orang masuk Islam aja, ya, itu sudah membawa pahala amalan nang baik nang digawi sebelum Islam. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW di hadis nang lain sidin menjelaskan, ya, orang nang baik di masa jahiliyah kemudian masuk Islam itu akan terhitung sebagai orang baik juga. Jadi kebaikannya tadi kada hilang. Syaratnya satu, masuk Islam. Ya. Baik. Nah, ini hadis yang ada di dalam bab ini, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, keluarga seberatan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang selanjutnya ini isi hadisnya sebujurnya sudah pernah kita baca sebelumnya, ya. Tentang kisah Umar radhiyallahu anhu yang pada saat bersama Rasulullah SAW, sidin melihat ada orang berjual baju di muhara lawang masjid.
tapi bajunya dari sutra karena bagus, dan Umar kada tahu lagi hukumnya bahwasanya lakian kada boleh memakai sutra. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyarankan Rasulullah, wahai Rasulullah, jaka pian tukari baju tu baik benar, pian pakai karena pas ada tamu nang harat tamunya raja kah umpamanya datang, atau pian pakai pas hari raya atau hari Jumat, cocok benar pokoknya lawan Nabi. Ya, dalam suatu riwayat dikatakan warnanya habang. Nah, yang akhirnya oleh Nabi SAW, ya, saran tadi kada sidin ambil. Kenapa? Karena bahan dari baju tersebut terbuat dari sutra. Ya. Beberapa waktu kemudian Nabi SAW diberi orang hadiah baju nang kurang lebih sama. Ya. Ada orang memberi Nabi beberapa setelan pakaian baju nang bahannya sama dari sutra. Akhirnya oleh Nabi SAW sebahagian itu diberiakan sidin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bertakon, wahai Rasulullah, ujar pian dahulu kada boleh memakai sutra, napa jadi pian wah ini memberi ulun baju sutra? Maka ujar Nabi SAW, wahai Umar, inni lam uhdiha laka litalbasaha, aku berikan pakaian ini hadiah gasan engkau, kada gasan dipakai, ya, kada gasan engkau pakai, tapi supaya engkau berikan hadiah atau engkau jual. Ya, kada gasan dipakai kada, tapi gasan dijadikan hadiah pulang, mungkin gasan siapa nang kau memakai, atau gasan dijual sehingga hasil penjualannya kau dimanfaatkan. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan untuk memberikan hadiah pakaian tersebut kepada saudaranya, ya, saudara semama, ya, yang masih musyrik. Ya, nah, di hadis ini pada bab yang ini sebujurnya faidahnya masih sama, yaitu bolehnya kita menyambung silaturahim kepada keluarga yang non muslim. Bahkan dianjurkan sebujurnya kalau kita lihat ada manfaatnya. Ya. Jadi tetap ada kewajiban kita menyambung tali silaturahim meskipun keluarga ini, ya, bukanlah seorang muslim. Ya. Baik dengan cara mengunjunginya atau memberinya hadiah atau bahkan menafkahinya, kada masalah. Urusan kemudian keluarga ini masuk Islam atau kada, yaitu urusan yang lain. Tapi kewajiban kita tetap menyambung tali silaturahim. Nah, ini kurang lebih bab nang kedua sekaligus hadis nang kedua. Kita langsung aja ke bab nang selanjutnya, ya. Nah, ulun rasa inilah dia bab nang terakhir. Nah, ya, ini bab nang terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan silaturahim yang lebih rinci. Bab nang terakhir ini diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah atau ketahuilah nasab-nasab keluarga kalian sehingga dengan itu kalian bisa menyambung tali silaturahim. Ya. Pada bab ini keluarga seberatan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya melakukan silaturahim, menyambung tali silaturahim itu kada kawa terlaksana bila kita kada tahu siapa keluarga kita. Artinya, ya, ada sebuah kaidah usul fikih bunyinya ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bila ada suatu kewajiban, kada kawa kita gawe kewajiban ini gara-gara ada satu hal nang belum kita pelajari, maka hal nang belum kita pelajari ini otomatis hukumnya umpat jadi wajib juga. Seperti ini contohnya, silaturahim hukumnya wajib. Karena kita kada kawa silaturahim tanpa kenal nasab, berarti mengenal nasab hukumnya umpat jadi wajib. Ya. Jadi ada faidahnya kita mengenal nasab keluarga kita, ya, hubungan keluarga kita, supaya apa? Supaya kita kawa silaturahim. Ya. Nah, hanya saja di sini kewajibannya itu keluarga seberataan, ya, semakin jauh nasab keluarganya, ya, ini semakin lemah kewajibannya. Jadi nang paling wajib kita ketahui nasabnya itu nang memang
sebetulnya ada indikasi atau ada tanda-tanda nasabnya itu parak benar lawan kita. Ya. Tapi bila nang jauh benar sebetulnya kewajibannya akan semakin melemah. Ya. Pada bab ini Imam Bukhari hanya membawakan asar. Jadi ada hadis di sini yang ada asar dari para sahabat. Asar yang pertama ini asar dari sahabat nang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbar. Suatu ketika berdiri di atas minbar. Ini kebiasaannya Umar bin Khattab, bila ada sesuatu yang penting pasti sih dia naik mimbar meskipun kada hari Jumat. Pokoknya ada yang penting, ya sesuatu yang harus diketahui kaum muslimin sebagai bentuk tanggung jawab sidin sebagai khalifah pada saat itu, sidin naik mimbar. Ya, bilanya Umar bin Khattab naik mimbar berarti penting sudah nih. Nah hendak sidin sampaikan. Tapi bila disampaikannya di luar mimbar biasanya ya tingkatan pentingnya kada sepenting pada saat sidin naik mimbar. Ya. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat sidin menaiki mimbar, sidin mengatakan ta'allamu ansabakum. Pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian. Gasan apa? Tsumma silu arhamakum. Kemudian sambunglah tali silaturahim kalian. Jadi ini sebetulnya fungsi mengenali nasab. Gasan kita sambung tali silaturahimnya. Ya, kada gasan tujuan yang lain. Ya. Wallahi, kemudian kata Umar bin Khattab, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai' walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dzalika an intihakih. Ujar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, seandainya ada seseorang sedang bermusuhan dengan saudaranya, kemudian dia tahu bahwasanya ada keutamaan yang begitu besar di dalam persahabatan, di dalam terhubungnya tali silaturahim, la auza'ahu dzalika an intihakihi, maka pasti orang yang tadi bermusuhan itu akan cepat-cepat berbaikan. Ya. Kalau tahu atau kalau sadar. Biasanya memang ketika seseorang lagi ada masalah, ya, ada yang dihuwalakan, ya, inya tahu aja bahwasanya lebih baik berdamai karena pahalanya lebih ganal tersambung silaturahim tadi. Tapi terkadang pengetahuannya itu hilang karena emosinya. Ya. Maka oleh karena itulah ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada saat kita sedang ada masalah dengan keluarga kita, ya, sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca-baca lagi hadis-hadis yang berkenaan tentang silaturahim. Supaya kita ingat lagi, supaya kita sadar lagi bahwasanya ini bahuwalan kadada untungnya. Ya. Kadada untungnya bahuwalan, apalagi bahuwalnya itu lawan keluarga seorang. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan ini kepada para sahabat pada saat itu. Ya. Dan biasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengulangi nasihat-nasihat yang di atas mimbar itu kada sekali dua kali. Ya, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ini Umar bin Khattab juga diriwayatkan sidin sampaikan di atas mimbar. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, sah atau kadanya amalan tergantung niatnya. Ini disampaikan Umar bin Khattab di atas mimbar. Dan rancak sidin ulangi supaya ya masyarakat pada saat itu selalu ingat bila beramal jangan kada ingat berniat. Mun kada berniat kada tahitung kan amalannya. Ya, kada sah amalnya. Sama, ada indikasi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya sering mengulangi nasihat tentang belajar nasab ini tadi. Ya, supaya tersambung nasabnya, tersambung silaturahimnya sehingga banyak manfaat yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian asar nang selanjutnya ini asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Ibnu Abbas mengatakan ihfazu ansabakum, hafalkan oleh kalian nasab-nasab keluarga kalian, ya dihafal. Tasilu arhamakum, lalu setelah itu kalian sambunglah tali silaturahim kepada keluarga kalian. Fa innahu la bu'da birrahimi idza qurribat wa in kanat ba'idah, karena sesungguhnya bila sudah orang itu menyambung tali silaturahim, ya kada ada lagi istilah jauh, pasti parak berataan. Ya, para ulama menjelaskan jauh di sini bisa jauh jarak atau jauh hubungan kekeluargaannya. Tapi bila sudah tahu keutamaan silaturahim, kada ada lagi istilah oh keluarga jauh tuh biarkan aja, kada ada lagi. Ya, karena nang disasah pahalanya tadi. Ya. Atau misalnya wah itu jauh banar sih keluarga nang anu tuh ding sanak nang anu jauh banar di Jawa umpamanya. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu keutamaan silaturahim, pasti kita akan usahakan sejauh apa aja kita tunti, kita datangi, supaya kau mengunjungi, kau bersilaturahim misalnya. Ya. Wala qurba biha idza bu'idat wa in kanat qaribah. Ya. Dan kalau silaturahim itu sudah dilupakan, nang parak pun terasa jauh. Ya. Nang parak hubungan keluarganya atau nang parak jaraknya, bila silaturahim tadi sudah kada tapi dihati-akan lagi, ya, maka nang parak pun terasa jauh. Ya. Dan banyak buktinya. Ya. Di zaman kita sekarang, ya apalagi dengan adanya alat-alat canggih itu, justru makanya ada orang mengatakan nang parak jadi jauh, nang jauh makin berjauh. Ya. Kada ada lagi perhatian ya, kepada keluarga. Ya. Dan itu biasanya terjadi karena kita mungkin kada ingat, ya, atau bahkan kada tahu bahwasanya ada keutamaan pada menyambung tali silaturahim. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita dari pembahasan silaturahim, insyaallah kita akan masuk ke bab yang lebih rinci tentang silaturahim. Ya. Bab pertama yang merincikan tentang silaturahim yang dibawakan oleh Imam Bukhari, judulnya adalah babun man 'ala jariyataini aw wahidah, yaitu bab keutamaan orang nang mengurus, nang maharagu, nang mahwan jariyataini, dua anak perempuan atau satu. Ya. Imam Bukhari, ya, sidin itu maulah judul, menyusun judul, ya, itu pasti dengan pertimbangan nang matang. Ya. Di buku ini, di buku Sahih Bukhari, sidin atur judulnya tuh bujur-bujur, ya, memperhatikan supaya pembahasannya itu bersambung. Nah, dalam urusan silaturahim keluarga sabarataan di zaman dahulu, ya, terutama di zaman jahiliyah, ada sebuah kebiasaan apabila ada orang, ya, sepasang suami istri dikaruniai anak tapi bebinian, ya, lahir bebinian, kebanyakan atau ada beberapa suku pada masa jahiliyah itu yang akan langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Artinya pagat silaturahim karena langsung mati anaknya. Dan itu hanya khusus pada anak bibinian. Pokoknya bila bibinian lahir ya sudah, ya, kuburnya. Ya. Dan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah nang katuju mengubur anak bayi hidup-hidup bila nang lahir tuh bibinian. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan kisah ini di dalam surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Di hari kiamat kaina, ya, selain matahari nang kaina digulung, ya,
bulan nang kaina digulung, dimasukkan ke dalam, ditimbai ke dalam neraka. Selain bumi nang diganti dengan bumi nang lainnya, ada tanda-tanda lain yang terjadi pada saat hari kiamat, atau ada kejadian yang terjadi di hari kiamat, yaitu kejadiannya adalah anak-anak perempuan yang sudah dibunuh hidup-hidup tadi kaina ditakuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan dari Allah? Bi ayyi dzanbin qutilat. Dosa apa gerang jadi sawat anak bebinian yang masih halus ini sampai harus dibunuh? Ya. Ini masih halus, hanyar lahir, bahkan kada tahu napa-napa sudah langsung dikubur hidup-hidup. Salah apa? Ya. Pertanyaan ini ujar para ulama menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada bayi-bayi bibinian yang sudah dibunuh hidup-hidup tadi. Ya kan memberi maras tuh kada tahu napa-napa, ya, lain kehendak inya juga memilih lahir jenis kelamin bibinian. Ya. Begitu lahir dikubur. Ya. Nah hal ini terjadi karena di hari kiamat. Ya. Nah sebabnya kenapa gerang ini sebelum kita baca hadisnya, ya, supaya kita tahu sejarahnya. Kenapa Imam Bukhari secara khusus membawakan bab keutamaan orang tua atau keluarga nang mengurus anak bebinian. Ya karena zaman dahulu tadi anak bebinian itu dianggap aib. Ya. Kenapa dianggap aib? Nah sebabnya ada dua sebab utama. Nang pertama, anak bebinian ini menurut orang-orang jahiliyah beberapa suku pada saat itu dianggap aib. Kenapa? Karena bila terjadi peperangan, kemudian anak bebinian ini kayaknya dijadikan tawanan, kan aturan mainnya perang itu dahulu kada boleh membunuh bebinian, aturan mainnya. Sehingga bilanya ada nang kalah, ya, kemudian ada masyarakatnya yang bebinian yang kada kawa buka, kada kawa kabur, itu disandra, ditawan. Bila sudah ditawan ini jadi budak, otomatis jadi budak. Nah dan budak itu halal untuk dinikmati, ya. Halal untuk, mohon maaf, digauli, ya. Halal untuk disetubuhi. Nah menurut orang-orang jahiliyah nih hina benar bila bayi si anak nangka ini pacangan mengalihkan kuitan, memberi supan istilahnya, oleh karena dibunuh oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Alasan pertama. Alasan yang kedua, khasyatul faqri, takut atau takutan kalau pina habis hartanya. Kenapa? Karena anak bebinian ini bila belum balaki sampai apabila aja tanggung jawab nafkahnya masih pada kuitannya. Sehingga orang-orang jahiliyah itu bila sudah anak bebinian, bertambah pulang beban keluarga, bunuhnya. Ya. Sedangkan lelakian, ya, di umur beberapa belas tahun itu sudah kawannya mencari nafkah seorang. Beda dengan bebinian. Ya, jadi bahkan orang dahulu pun tahu bila bebinian ini berarti tanggung jawab nafkahnya adalah kuitannya bila belum berkeluarga. Ya. Nah bayangkan bila bayi si anak bininya misalnya 5, 10, 12, wah takor. Akhirnya daripada ini mengalihi dibunuh. Ya. Nah sabarataan alasan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah, terutama alasan yang kedua tadi nang takutan anak bebinian ini kayaknya pacangan menjadi beban keluarga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, hendak lelakiankah bebiniankah, jangan dibunuh khasyata imlaq, hanya karena takutan jadi miskin. Ya. Kenapa? Karena Allah nang memberi rezeki anak tersebut, dan bahkan Allah lah nang memberi rezeki kuitannya. Jadi kada pantas dibunuh. Ya. Di ayat yang lain Allah juga katakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena kalian jatuh miskin. Ayat nang pemulaan tadi baluman lagi jatuh miskin tapi takutan sudah bunuh kada boleh. Ayat nang kedua sudah jatuh miskin kada kawa lagi umpamanya menafkahi keluarga, akhirnya nang anak dikorbankan supaya taringan beban misalnya, sama kada boleh juga. Ya.
Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini. Nah, oleh karena itulah Imam Bukhari membawakan bab-bab tentang keutamaan bab-bab tentang keutamaan mahwan maharagu menafkahi anak bibinian. Karena sejarahnya kelam tadi. Ya. Dan sampai saat ini pun ya keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah memang menafkahi anak, terutama anak bebinian, ya memang kada gagampangan, ya. Apalagi kalau dia belum berkeluarga, ya. Ya kalau anak bebiniannya satu aja misalnya, kayak apa lamun 2, lamun 3, lamun 4, ya. Nah sehingga dengan adanya bab-bab ini bahkan Imam Bukhari ini membawakan di sini ada sekitar 4 bab atau sampai 5 bab khusus membahas keutamaan orang tua atau keluarga nang menafkahi anak bebinian, ya, supaya pandangan kita terhadap anak bebinian itu kada kaya pandangannya orang-orang jahiliyah tadi, ya. Jadi konsep dalam agama Islam itu keluarga seberataan, anak itu hendak lakian atau binian, ya, itu lain ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan itu adalah ketika kuitannya sudah berusaha menafkahi atau kemudian anak-anaknya menjadi anak yang soleh, itu hanya patokan kemuliaan, ya. Itu lebih adil karena mun berdasarkan jenis kelamin kita kada mau memilih, tapi mun kesolehan kita kawa usahakan, mun urusan nafkah kita pun insya Allah kawa usahakan, sehingga lebih adil patokan kemuliaannya, ya. Kita masuk kepada bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari ini tadi, babun man ala jariyataini aw wahidah. Bab siapa atau keutamaan orang yang mengurus 2 anak perempuan atau 1 anak perempuan, ya. Imam Bukhari membawakan hadis pada bab ini dengan sanadnya yang bersambung hingga sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana lahu 3 banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatih kunna lahu hijaban minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berisi 3 anak perempuan kemudian dia bersabar atas anak perempuan tadi, bersabar menafkahi, bersabar mendidik, bersabar mengurus kehidupan anak bebinian tadi, anak perempuan tadi, sampai akhirnya dia berkeluarga. Wa kasahunna min jidatih, kemudian dia usahakan sehingga anak-anak perempuannya tadi memiliki pakaian yang membuat aurat mereka tertutup. Kunna lahu hijaban minan nar, maka orang yang mengurus anak perempuan 3 orang ini tadi, ya, akan mendapatkan sebuah keutamaan. Apa keutamaannya? Bahwa usahanya tadi, usaha mengurus anak perempuan tadi, ini akan menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka, ya. 3 anak perempuan, ya. Syaratnya bersabar, ya. Harus tahan, ya, meskipun berat, ya, tetap kita usahakan kayak apa caranya nafkahnya tercukupi, pendidikannya, ya, pendidikan itu kalau warga seberatan kada mesti harus sekolah formal. Pendidikan yang dimaksud di sini umum, ya. Kita menasihati, ya, jangan keluar malam, umpamanya. Sudah gini di rumah aja. Bila kemana-mana bapak dah kanu abah aja nama atar umpamanya. Nah ini termasuk pendidikan, ya. Kemudian wakasahunna min jidatih, memberikan pakaian yang menutup aurat, ya. Maka dengan ini semua usaha yang kita lakukan tadi akan menjadi penghalang antara kita dengan api neraka, ya. Nah, ulun ada beberapa waktu yang lalu ada semacam daurah atau seminar
Syekh di Banjarmasin, ulun alhamdulillah dapat kesempatan umpat juga. Nah, ada sebuah faidah nang ulun rasa bagus benar untuk ulun sampaikan gasan keluarga sabaratan tentang api neraka. Jadi di hari kiamat kaina, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini diambil dari hadis Nabi. Pada saat tiba masanya seseorang itu dihitung amalnya untuk ditentukan nih masuk neraka kah masuk surga kah. Pada saat proses penghitungannya tuh ternyata kondisinya itu mencekam. Kenapa? Katakanlah ada orang, ya seseorang yang siap dihitung amalannya, ketika ia menatap ke sebelah kanannya, yang dia tatap atau yang dia lihat adalah amalan kebaikannya. Kalau dia menatap ke sebelah kirinya, dia akan melihat tumpukan amalan kejelekannya. Dan di hadapan matanya sudah ada api neraka yang menyala-nyala. Ya. Kada ada penghalang antara dirinya dengan api neraka yang ada di hadapannya tadi. Ya. Sedangkan satu-satunya nang kawa dipakai gasan menghalangi dirinya dengan api neraka adalah amalan yang di sebelah kanannya tadi. Nah, masalahnya bila ini kadada napa-napa hawai, kadada yang kau dijadikan gasan penghalang, ya. Maka secara otomatis terseretlah hamba ini ke dalam neraka, ya. Maka oleh karena itulah Nabi SAW sampai mengatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian, ya, cari pelindung gasan diri kalian meskipun dengan setengah, ya, buah kurma. Ya. Kurma tuh halus, ada pang kurma nang ganal nang apa mejol tuh ganal. Ya, tapi kurma yang halus, yang umum dibagi dua, ya, jadi setengah. Nah, ujar Nabi SAW, lindungi diri kalian dari api neraka meskipun menggunakan setengah buah kurma tadi. Maksudnya apa? Disedekahkan, diinfakkan. Ya. Karena pada hari kiamat kaina, ya, orang itu saking takutannya melihat api neraka di hadapan matanya, ya, itu sampai kada kau lagi sudah jaka ibarat kita apa istilahnya menjawab pertanyaan tuh, ya, pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tuh kada kawa lagi bakilah kesana kemari, kada kawa. Di hadapan mata sudah neraka masalahnya. Sedangkan kada ada cicikutan mesti di sebelah kanan nih. Ya, makanya jawaban di hari kiamat itu pasti jujur sudah. Kada kau lagi kita bakilah ke sana kemari. Ketakutan sudah melihat api neraka. Nah, oleh karena itulah, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu amalan nang kau kita jadikan penghalang, ya, gasan menghalangi kita dari panasnya api neraka, dari mencekamnya api neraka adalah mengurus anak bebinian. Nah, apakah mengurus anak lalakian sama juga pahalanya? Ya, tentu sama. Ya, hanya saja ulama mengatakan mengurus anak lalakian ini, ya, tanggungannya kada seberat mengurus anak bebinian dari sisi nafkah. Kenapa? Ya, karena lalakian biasanya umur belasan mungkin sudah bisa mencari nafkahnya seorang. Ya, sedangkan bebinian kewajiban nafkahnya meskipun inya bisa mencari seorang, tapi kewajiban nafkahnya tetap ada pada kuitannya sampai inya menikah. Ya. Nah, sehingga, ya, ngaran bertambah usia pasti kebutuhannya semakin banyak, makanya semakin berat. Nah, kalau kita kawa bersabar, ya, tetap istiqomah mendidik, mengurus, memberi nafkah, maka insyaallah taala itu yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Wallahu a'lam. Kemudian hadis nang lainnya. Hadis yang ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahul jannah." Tidak ada seorang muslim yang memiliki dua orang anak perempuan kemudian dia dampingi kedua anak perempuan tadi sampai akhirnya menikah, maka pendampingan yang dia lakukan ini akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya.
diseret atau dibawa supaya menjauhi neraka nang di hadapan mata tadi ya, dibawa berjauh ya, sehingga kada melihat, kada merasakan panasnya dan dimasukkan ke dalam surga ya. Syaratnya tapi yuhsinu suhbatahuma, baik dalam mendampingi keduanya. Nah, mendampingi di sini keluarga sabartaan jamaah rahimani wa rahimakumullah bisa mendampingi fisik ya, karena bebinian tadi misalnya kalau safar dikawani ya, bila keluar malam apalagi misalnya ke tempat-tempat nang rawan berbahaya dikawani, ini masuk ke dalam sini. Atau ya, bisa juga maksudnya adalah mendampingi dari sisi batinnya ya, mungkin fisiknya berjauhan, misalnya anaknya di pondok ya, disekolahkan di pondok, fisiknya berjauhan ya, tapi secara batin sebetulnya dengan dimasukkan ke pondok pesantren misalnya, atau rajin dikunjungi atau ditelepon, dihubungi segala macam, ini sama dengan mendampingi. Dan mendampingi anak perempuan ya, menurut sebahagian ulama itu tetap berlaku meskipun anak perempuan itu sudah baisi laki. Jadi kuitannya nang lalakian masih ada sedikit kewajiban untuk mendampingi anaknya, terutama untuk supaya anak perempuannya ini tadi tetap taat kepada suaminya. Intinya peran orang tua bagi anak perempuan yang sudah menikah itu masih ada. Apa perannya? Memastikan keluarganya itu ya ada sakinah, mawaddah dan rahmah, tenang ya, kada tahambur keluarga anak kita. Nah, ini termasuk suhbah, mendampingi ya. Nah, kalau ini kita lakukan maka insyaallah ta'ala amalan tersebut akan memasukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebagai penutup hadis yang terakhir di bab ini ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin yu'wihinna, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, yu'wihinna, dia berikan tempat tinggal. Memberikan tempat tinggal ini jamaah rahimani wa rahimakumullah kada mesti manukarakan rumah, mengontrakkan rumah gin masuk juga, pokoknya sesuai kemampuan kita ya. Yang penting dia ada tempat tinggal, entah inya rumah seorang ya, atau rumah masih lawan kita umpamanya, atau mengontrak kita yang cariakan umpamanya. Wa yakfihinna, kemudian mencukupkan kebutuhannya, wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka bertiga, faqad wajabat lahul jannatul battah, maka wajib inya itu masuk surga. Wajib berarti kada kawakada pasti masuk surga ya. Tapi syaratnya tadi yu'wihinna, memberi tempat tinggal, wa yakfihinna, mencukupi kebutuhannya, wa yarhamuhunna, menyayangi mereka ya, mendidik dengan penuh kasih sayang ya. Maka dengan inilah wajib bagi orang tua tersebut atau orang yang mengurus anak tersebut ya untuk mendapatkan surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, kemudian ada salah satu dari sahabat yang mengatakan ya, batakun, wasintaini ya Rasulullah, wahai Rasulullah mun 2 haja pang kayak apa ya, anak kada kawa 3, 2 haja biniannya, apakah kawa juga dapat keutamaan wajib dapat surga tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasintaini, ya 2 pun juga bisa, 1 pun kawa juga. Karena di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, jumlah yang disebutkan oleh Nabi tadi 3, 2 ya, itu seberataan sebetulnya untuk menunjukkan bahwasanya sengalih apapun mengurus anak bebinian ya, itu pahalanya adalah surga, balasannya adalah pasti dipastikan surga ya. Nah, bila lebih mudah lagi karena cuma 1 misalnya anak bebiniannya, maka harusnya jalan menuju surganya lebih mudah lagi ya. Oleh karena itulah anak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hendak lakian atau binian, itu keduanya bisa menjadi salah satu cara supaya kita bisa masuk ke dalam surga ya. Sehingga
pantang bagi seorang muslim ya gasan menyia-nyiakan anaknya ya. Karena anak inilah yang nanti insyaallah taala yang bisa membantu kita ke dalam masuk ke dalam surga Allah, sebagaimana anak itu pun dibantu oleh kita masuk ke dalam surga. Jadi saling bantu ya. Kadada yang saling mengandalkan satu sama lain, tapi kuitannya membantu anaknya, anaknya membantu kuitannya masuk ke dalam surga ya. Nah, ini keluarga sabratan jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan seputar silaturahim dan mengurus anak perempuan ya. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang wajib mendapatkan surga karena mengurus anak-anak kita. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Yang salah, yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wa shallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.